Aku adalah seorang manusia biasa yang lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota Tegal. Namun, aku memiliki mimpi yang besar. Mimpi yang akan kuteruskan ke anak hingga cucuku nanti. Mimpi ini begitu mulia bagiku. Sebuah mimpi untuk menjaga warisan leluhur tetap lestari. Sial, 3 hari lagi baru KT lagi. Tapi ibu belum ada uang. Bingung banget lah. Duh, pagi-pagi udah ngebatik. Tiap hari ngebatik. Bosen tau nggak liatnya. Udah nggak dapet duit juga. Astagfirullah nak, kamu kan tahu ibu membatik bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk melestarikan motif-motif batik ini agar tidak punah dan tergerus zaman. Iya bu, Afifah paham. Tapi emangnya dari batik ini dapat duit yang banyak. 3 hari lagi Afifah tuh bayar UKT bu. Tidak ada duitnya. Kamu yang tenang ya nak, selesai satu kain batik ini ibu akan segera menjualnya ke bakul biar kamu bisa segera bayar UKT. Serah ibu. Chandra lagi ingetin bayar UKT. Mana coba? Itulah. Namaku Afifah dan inilah kisahku. Mau kemana nak? Bukan urusan ibu. Astagfirullahaladzim. Sepi kali, mulai dari pagi, nggak ada sewa. Kayak mana mau cepet kaya kayak gini? Halo Neng, pagi-pagi mau kemana Neng? Saya kamar. Jangan aja bang, gak usah banyak tanya. Ini kita mau kemana Neng? Udah jalan aja bang, gak usah banyak tanya. Kita mau kemana Neng? Dari tadi jalan terus nggak ada tujuannya. Berhenti situ aja deh bang, pinggir kali. Iya, sini aja. Sini Neng. Makan di pinggir kali Neng. Aduh jangan bunuh diri dulu dong. Belum juga nikah. Ini sini nikah dulu sama abang. Apaan sih bang? Udah biasa banget. Ini alatnya. Ini.
ada duitnya ya? Iya bang, dompetku ketinggalan kayaknya. Ini nih, cewek cantik. Dari dulu modusnya gini aja terus. Berapa tuh uang itu? Maaf, ini kenapa ya mas? Ini nih, belum naik gojek nggak mau bayar. Rasanya dompetnya ketinggalan. Emang berapa sih mas ongkosnya? 10.000. Kenapa bang? Mau bayarin? Ini bang, 20.000 kan? Nah, itu dong. Makasih ya bang. Oke bang. Apaan sih mas? Gak usah sok pahlawan deh. Banyak ya uangnya sampai membayarin orang lain. Afifah, sebagai sama manusia, kita kan harus saling menolong. Tidak ada salahnya kan membantu orang lain. Iya, makasih. Udah, nanti kita nomor aja. Boleh saya tutup? Terserah. Tulis aja nomor rekeningmu. Nanti aku ganti. Tidak usah, tidak apa-apa kok, saya ikhlas. Ngomong-ngomong, ngapain kamu kesini? Bukankah biasanya orang yang kesini sudah bilang bukan tahu kebutuhan bagaimana? Aku gak biasa terbuka sama orang lain. Tidak apa-apa, mau aja. Kamu pendengar yang baik kok. Jadi 3 hari lagi hari terakhir pengisian IRS untuk semester ini. Tapi aku belum ada uang. Gitu. Oh begitu, tunggu saja lah, ibumu pasti akan mengusahakannya. Tapi tahu nggak? Kemarin tuh aku sampai mohon kepada dekanat untuk perpanjangan waktu pembayaran. Ya, aku hanya seorang pengrajin batik. Yang penghasilannya nggak banyak. Benarkah? Kenapa begitu? Bukankah batik saat ini kian digemari juga oleh beberapa kalangan? Ya, itu batik Pekalongan atau batik keraton. Sementara ibuku hanya seorang batik Tegalan yang bahkan orang Tegal sendiri pun belum tentu tahu apa itu batik Tegalan. Jadi, apa masalahmu Afifah? Bukannya saya tidak berpikir kalau batik Tegalan mempesona dan cantik. Namun, kadang-kadang terlintas di pikiran saya, kalau batik Tegalan tidak sepesat batik Pekalongan, Solo, ataupun Yogyakarta. Masalahnya adalah pengrajin batik Tegalan seperti ibu saya tidak memiliki eksistensi yang besar. Bukan masalah terlihat buruk atau tidak pas. Maksud saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi batik Tegalan untuk eksis dan dikenal lebih oleh pencinta batik di tanah air? Itu satu hal untuk dikatakan antara mungkin dan tidak, tapi kamu harus mempercayainya. Saya tahu, karena saya lahir dan besar di desa Pasangan yang sedari kecil dekat dengan adanya batik. Saya tahu bahwa tidak ada yang cukup peduli untuk menilai seperti apa susahnya membatik atau menciptakan motif batik yang istimewa. Saya tahu itu tidak sebanding dengan energi dan hasil yang diperoleh. Tetapi saya akan menceritakan sedikit bagaimana awal mula adanya batik Tegalan di desaku, seperti halnya ibuku sebagai pengrajin batik. Jadi, awal mula batik Tegalan ada hubungannya dengan budaya pakaian adat dari Raja Amangkurat I. Ketika melakukan pelarian dari Keraton Kasunanan Surakarta ke Tegal, Raja Amangkurat dengan simbolik gaya pakaian batik mempengaruhi gaya batik Tegalan sekarang ini. Selain itu, batik Tegalan berkembang ditandai dengan pendirian Sekolah Putri Wisma Pranawa dan Sekolah Kepandaian Putri oleh istri Bupati Tegal bernama R.A. Kardinah pada 1914. Sekolah yang didirikan oleh istri Bupati Tegal ini mengajarkan kurikulum batik corak Jepara dan corak lokal. Cukup unik bukan? Yap, aku sependapat sama kalian.
Corak dari batik Tegal inilah yang membuat istimewa. Perpaduan antara budaya, menghasilkan corak unik, dekoratif, dan ekspresif. Corak batik klasik sudah ada sejak lama, menjadi nampak lebih luas di pola, corak, dan motifnya, berpadu dengan corak Jepara yang lugas dan dekoratif. Nuansa itu yang kini menjadi ciri khas batik asal Tegal. Macam corak dan motif batik Tegal dapat ditemui seperti segara dan ombak-ombakan. Lalu motif flora yang kental seperti kawung, cempaka putih, beras maur, benang pedot, mayang jambe, belarak sempal, tumbar bolong, dan gerandil juga bisa ditemukan. Dan fauna yang biasa dijadikan motif seperti semut runtung, tapak kebo, pipit, garuda, iwak-iwakan, dan kelabang, dan motif lain seperti parang angkik, sawudren, gribigan, dan lainnya. Mungkin saja masih ada bingung selain motif atau coraknya. Kebetulan untuk warna batik Tegalan lebih dominan dengan warna gelap seperti hijau dan hitam. Hal itulah yang membedakan motif batik Tegal dengan daerah-daerah lainnya. Sini, rumahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sama siapa, Nak? Assalamualaikum Bu, saya Hedi, temannya Afifah. Tadi kami bertemu di jalan. Apakah benar Ibu pengrajin batik Tegalan? Waalaikumsalam. Iya, benar, Nak. Tadi kebetulan Afifah menceritakan sedikit mengenai batik Tegalan Bu, dan membuat saya semakin tertarik. Apakah saya boleh melihat batik buatan Ibu? Tentu, silahkan, Nak. Walaupun mungkin batik Tegalan hanya dikenal di beberapa daerah, tetapi di batik Tegal sendiri pun sudah sampai hingga keluar Jawa. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pameran batik yang mengundang adanya pengrajin batik Tegalan tanpa adanya keterpaksaan. Saat ada gerakan untuk belajar lebih terhadap proses pembuatan batik Tegalan, khususnya batik tulis, saya akan senang hati menjelaskannya dan memberikannya. Ya, hal ini sebagai wujud rasa ingin tahu proses pembuatan batik dan cinta akan kain yang bercorak motif dan corak istimewa ini. Selama bertahun-tahun membatik, Ibu rasa batik tulis adalah seni membatik yang sangat memiliki cerita sendiri. Setujukah? Ya, selain karena teknik batik tertua, teknik ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual dengan tangan yang butuh kehati-hatian, ketelitian, kesabaran, dan ketekunan. Untuk membuat batik tulis membutuhkan beberapa alat seperti canting, malam atau lilin batik, kompor, wajan, sampai gawangan. Sedangkan bahan yang dipakai bisa menggunakan kain mori ataupun kain sutra. Adapun urutan proses membatik batik tulis adalah mulai dari menggambar. Di sini harus benar-benar paham tentang berbagai pola motif batik dan mampu membuat anatomi motif yang bagus untuk konsep hasil kain batik yang dibuat. Selanjutnya, melukis pola dengan lilin. Lilin dipanasi untuk ditorehkan pada kain dengan mengikuti pola yang sudah dibuat. Lalu ada mewarnai batik. Kain batik yang telah digambar menggunakan malam tadi diwarnai dengan teknik bisa dicelup atau teknik soga ataupun dengan teknik colet. Lalu ada melorotkan kain. Kain batik yang sudah diwarnai akan dilorotkan untuk melepaskan lilin batik yang menempel pada kain. Caranya dengan memasak air hingga mendidih, kemudian kain tersebut dimasukkan ke dalam air dan diangkat hingga kemudian adanya proses penjemuran. Ya, beginilah kami lewati hari-hari ini dengan menjadi pengrajin batik. Pertanyaannya, apakah masih ada anak muda seperti Mas Hedi mau belajar menggunakan proses batik tulis? Mungkin hanya orang tua terdahulu seperti saya yang masih sanggup mengerjakannya. Mungkin bukan saya Bu, tapi Afifah yang akan meneruskan perjuangan Ibu Sarmi. Setelah melihat interaksi ibu dan Mas Hadi, membuatku tersadar bahwa membatik merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga serta pikiran dari masing-masing pengrajinnya. Namun, kenapa
Sehelai kain batik, harganya sangat murah. Bukankah mengingat perjuangan serta curahan pikiran di setiap motifnya? Dari sinilah aku ingin meneruskan perjuangan ibuku, agar batik Tegalan menjadi lebih dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Iya, Bu. Saya sudah mencoba untuk bereksperimen dengan ibu saya untuk motif dan corak batik yang ada. Namun, tidak ada hasilnya sampai sekarang. Terlintas di pikiran saya seperti ingin melarikan diri dari keterjebakan kehidupan yang berdekatan dengan batik. Satu-satunya saat aku bisa melarikan diri mungkin adalah dalam mimpi. Saya memimpikan batik buatan ibu saya lebih dikenal para pecinta batik. Tapi kemudian saya bangun dan saya merasakan tidak adanya hasil. Ini sungguh tak tertahankan. Rasanya saya sengsara dan ingin menyerah. Apakah kamu mau menolong saya?